Aditya Warman Museum and follow me. This is video until end and keep watching. Let's go. The Aditya Warman Museum is a cultural museum of West Sumatra located in the city of Padang. The museum was inaugurated on March 16, 1977, taking the big name of one of the kings of Malayapura in the 14th century. Aditya Warman, who was a contemporary of the Majapahit kingdoms. This museum has the nickname Taman Mini West Sumatra. As a cultural museum, the Aditya Warman Museum stores and preserves historical objects, such as the Minangkabau cultural heritage and its surroundings, along with several national cultural reservoirs. One of them is a building with Minang architecture, the Gadang House. The main collection contained in the Aditya Warman Museum are grouped into 10 types of collection, including geology or geography, biology, ethnography, archaeology, history, numismatics or heraldics, philology, gramology, fine arts, and technology. Another collection owned by this museum is the ancient relics of the Damastraya kingdoms, namely in the form of duplicate of the Bhairava statue and the Amokapasa statue. The main room of the museum displays a diorama that represents the customary system owned by the Minang people with a structured explanation of kinship in Minangkabau custom. Different from the regions in Indonesia which generally hold a patrilineal kinship system. Minangkabau itself uses a matrilineal system so that women hold strong influence in Minangkabau. Minang women's activities are nicely presented in the museum area, starting from raising children, cooking for the family and the wider environment, to oral tradition in the form of the rames as a means for mothers to instill life value for children. Art is displayed in many traditional ceremonies, one of which is a wedding ceremony. In one corner of the museum there is a demonstration room for the traditional Minang wedding altar. Of course, this room is one of the most in demand by visitors. In addition, in other parts of the room there are collections of historical and cultural objects from the Mentawai tribe. Even though they are still in the same area, namely West Sumatra, the Mentawai tribe applies completely different custom, namely implementing a patrilineal kinship system. Perkenalkan, nama saya Ida, saya dari Universitas Ekasakti Fakultas Sastra. Di saat ini saya mau bertanya terlebih dahulu, kakak perkenalkan diri. Oke, halo, nama saya Aisyah. Saya salah satu pemandu di Museum Aditya Warman. Oke, terima kasih. Boleh kakak menceritakan tentang siapa Aditya Warman dan Museum Aditya Warman? Oke, baik. Museum Aditya Warman ini dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1975. Nah, proses pembangunannya itu kira-kira 1 tahun. Nah, diresmikannya pada tanggal 16 Maret 1977 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Syarif Tayyip. Nah, luas museum ini dari depan adik-adik masuk tadi sampai nanti ke belakang ruangan pameran kita itu luasnya kira-kira 2,5 hektar. Nah, dari awal pembangunan museum ini sudah memang diperuntukkan awalnya untuk pembuatan cagar budaya, namun setelah beberapa hal dijadikanlah museum. Jadi intinya itu museum ini memang awal mula dibangun
memang diperuntukkan untuk museum ya, bukan awalnya itu ini adalah rumah gadang, bukan, tapi museum yang berbentuk rumah gadang. Nah, selanjutnya kita di Museum Aditya Warman ini ada 10 jenis koleksi ya. Nah, setiap ruangannya itu kita ada temanya. Temanya itu misalnya untuk di lantai 2 rumah gadang, kita temanya itu tentang sejarah dan kebudayaan. Yang di bawah kita temanya umum dan ruangan perhiasan. Kebetulan untuk yang perhiasan itu juga baru. Lalu yang di belakang ada ruangan pameran rendang. Dan yang terakhir ada ruang pameran Shenzhen Technology Center. Dan yang akan dipamerkan kembali ini, jadi kita di museum ini ada 2 pameran, pameran tetap dan pameran temporer. Nah, ini pameran temporer ini biasanya di pergantiannya 1 kali setahun, dan yang di belakang itu yang sebelumnya pameran songket akan diganti, insya Allah akan diganti menjadi pameran zoo atau pameran hewan seperti itu. Nah, tapi kita masih dalam tahap renovasi ya. Nah, iya seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Isa akan jelaskan nih tentang Aditya Warman. Aditya Warman ini sendiri, kenapa sih nama museum ini Museum Aditya Warman? Karena Aditya Warman itu merupakan Raja Malayupura pada abad ke-14 atau Raja Minangkabau. Nah, dimana kok Aditya Warman, biasanya Aditya Warman itu nama Jawa. Nah, kok dia bisa menjadi raja sih Kak di Minangkabau? Nah, dimana Aditya Warman ini sendiri dia anak dari ayahnya merupakan seorang petinggi dari kerajaan Singasari, sedangkan ibunya adalah Darajingga, putri dari kerajaan Damasraya. Pada masa pada masa itu dia memberikan arca ya, Singasari, karena dia ingin memperluas kekuasaan, dia memberikan sebuah arca ke Damasraya. Nah, untuk balas budinya itu dinikahkanlah putrinya, karena putrinya ada 2, Darajingga dan Darapepa. Nah, dinikahkanlah dengan dengan dari kerajaan, petinggi dari kerajaan Singasari ini, yang dimana Darajingga. Nah, Darajingga inilah yang menjadi ibu dari Aditya Warman ini sendiri. Nah, untuk Aditya Warman ini dia lahir di Sejunjung. Nah, ya, dan dia besar di masa kerajaan Majapahit. Nah, dimana dialah yang memproklamirkan dirinya sebagai raja pada abad ke-13 di Istana Pagariyuang. Nah, dimana pembentukan dari nama Aditya Warman ini sendiri, pembentukan nama Minangkabau salah satunya itu berasal dari sana, dimana adu kerbau antara orang Jawa dengan orang Pagariyuang. Nah, dibentukkan oleh orang Minangkabau, maka diberi nama Minangkabau yang sekarang menjadi Minangkabau. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Oke. Today about the Aditya Warman Museum. Thank you for watching.